Kejaksaan Agung tidak menahan tersangka kasus dugaan pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 ruas tol Jakarta Cikampek. Para tersangka tidak ditahan karena statusnya masih sebagai petugas kepolisian aktif dan dijamin oleh atasan. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer, para tersangka yakni Bribtu FR dan Ibda MYO tidak ditahan karena pertimbangan objektif jaksa. Kedua tersangka yang merupakan anggota kepolisian masih aktif itu bertugas di Polda Metro Jaya dan mendapat jaminan tidak akan kabur dari atasannya. Kapus Penkum menyebut saat ini surat dakwaan keduanya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nantinya kedua tersangka akan segera disidangkan. Pengacara Rizik Syihab Aziz Yanuar menyerahkan secara simbolis petisi untuk keadilan Rizik Syihab kepada anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Sebelumnya pendukung Rizik menilai ada kejanggalan terkait masa penahanan Rizik Syihab yang diperpanjang 30 hari. Pengacara Rizik Syihab Aziz Yanuar menyerahkan petisi bebaskan HRS kepada anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Aziz berharap Komisi 3 DPR bisa mengabulkan petisi yang diklaim ditandatangani oleh ratusan ribu ulama dan sejumlah tokoh agama di Indonesia. Habibur Rahman menerima petisi dan akan memperjuangkannya dengan meminta konfirmasi sejumlah pihak. Mantan pimpinan FPI Rizik Syihab saat ini masih ditahan setelah masa penahanannya diperpanjang 30 hari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk kasus tes swab palsu di RS Umi Bogor. Rizik sebelumnya divonis 4 tahun penjara atas kasus tes swab palsu, namun saat ini sedang proses banding. Sementara masa tahanan Rizik untuk kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung seharusnya telah selesai pada 9 Agustus lalu, setelah ditahan sejak Desember 2020. Para pendukung Rizik menilai perpanjangan penahanan melanggar prosedur. Pernyataan pendapat dan sikap bersama dikeluarkan pada 12 Agustus lalu untuk meminta pembebasan Rizik Syihab dari tahanan. Pendukung Rizik menilai ada kejanggalan pada surat perintah penahanan karena ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menurut mereka, pada saat surat penetapan penahanan diterbitkan, Majelis Hakim Banding belum terbentuk, sehingga seharusnya penahanan didasari perintah pengadilan negeri, bukan pengadilan tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi Presiden Joko Widodo sore tadi menggelar pertemuan dengan petinggi partai politik di Istana Negara. Pertemuan dihadiri oleh 7 ketua umum partai politik koalisi Presiden Joko Widodo. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan petinggi partai politik dimulai sejak pukul 3 sore tadi. Ada 7 elit parpol yang hadir dalam pertemuan itu, diantaranya dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Gerindra, Golkar, PKB, dan P3. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Sekjen Partai Nasdem, Joni Plate mengonfirmasi pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ketua umum partai politik adalah pertemuan biasa yang rutin dilakukan dan tidak ada pembicaraan soal pemilu dalam pertemuan itu. Telah dilakukan pertemuan reguler ya Presiden Bapak Joko Widodo dengan Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju ya bertempat di Istana Negara. Yang hadir dalam pertemuan tadi ada 7 Ketua Umum dan 7 Sekjen. Usai pertemuan, para sekjen partai juga akan menindaklanjuti secara teknis topik pembahasan dengan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam proses politik, legislasi, amandemen, dan perubahan peraturan dalam konteks ketatanegaraan. Seluruh partai politik yang hadir hanya bicara soal kolaborasi antar parpol untuk menghasilkan kebijakan pemerintah yang efisien di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Amanat Nasional ikut hadir dalam pertemuan Presiden Joko Widodo bersama petinggi partai pendukung pemerintah sore tadi. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate di Komplek Perumahan Menteri Widya Chandra tadi malam. Hasan sendiri tentu menyampaikan
Ya, terima kasih bahwa PAN diajak serta di dalam rapat dan mempunyai kesempatan menyampaikan pandangan-pandangannya. Ya, tentu sebagai sahabat baru di dalam koalisi, ya, tentu menyampaikan pandangan-pandangan, apalagi ya Pak Zulkifli kan mantan ketua MPR. Jadi perspektif MPR-nya juga cukup kental, termasuk di dalam bagaimana demokrasi musyawarah yang layak atau yang cocok untuk Indonesia. Jadi tidak ada pembicaraan soal ini bagaimana kalau PAN dirangkul di dalam kabinet? Topiknya bukan topik reshuffle kabinet, topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau ketambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi. Topiknya 5 topik yang disampaikan tadi. Itu topik bicara. Siapa, Pak? Apakah PAN yang meminta untuk dilibatkan atau ini ada undangan? Yang mengundang adalah Bapak Presiden. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memutasi 98 perwira di jajaran Polri. Salah satunya adalah Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indra Heri yang dimutasi sebagai koordinator staf ahli Kapolri. Mutasi 98 perwira Polri ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Polisi Wahyu Widada. Salah satu yang dimutasi yakni Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri yang belum lama diperiksa oleh Inspektorat Pengawasan Umum dan Divisi Propam Polri terkait sumbangan bodong 2 triliun keluarga Akiditio. Irjen Pol Eko Indra Heri dimutasi menjadi koordinator staf ahli Kapolri. Posisi Kapolda Sumsel digantikan oleh Irjen Pol Tony Harmanto yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kapolda lain yang dimutasi diantaranya Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rahman Baso dimutasi menjadi Pati Korbrimob Polri dalam rangka pensiun. Seorang siswi SMA jatuh pingsan usai disuntik vaksin. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.